Sore hari ini kita bersyukur karena Tuhan boleh memimpin dan menyertai kita, dan kita boleh hadir beribadah bersama-sama. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang berbicara tentang gereja dan tanggung jawabnya. Tapi di sisi lain juga ada yang berkata, Pak, saya selalu ke gereja, tapi saya masih sampai saat ini, mohon maaf ya Pak, saya masih mempertanyakan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan itu benar ada apa enggak sih? Atau saya ini cuma, ya karena papa mama saya orang percaya, ya saya ikut pergi beribadah. Ya karena saya dari kecil sudah menjadi orang Kristen, ya saya tahu beribadah itu sudah termasuk, ya sudah percaya pada Tuhan. Apakah sedemikian kita memahami akan tentang kehidupan orang-orang Kristen saat ini? Karena dia sendiri dalam pergumulan, banyak orang mengatakan bahwa, Pak, saya berdoa sepertinya Tuhan gak menjawab. Saya ke gereja sepertinya Tuhan itu gak ada. Kalau begitu sebenarnya Tuhan di mana? Ada gak Tuhan itu? Ada gak sebenarnya Tuhan itu? Mari kita belajar bersama-sama di sore hari ini, berbicara tentang gereja dan stoikisme. Ini menjadi satu pembelajaran penting bagi kita untuk melihat kembali kita sebagai gereja, atau kita malah sedang berada dalam posisi kita sebagai stoikisme di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita melihat kembali, ketika kita berbicara tentang gereja, maka sudah pasti gereja itu berbicara tentang kumpulan umat yang dipanggil oleh Tuhan. Gereja adalah orang-orang yang telah dipisahkan oleh Tuhan. Gereja adalah merupakan orang-orang yang dulunya gelap sekarang pindah kepada terang. Dan itu kita sudah pahami, kita sudah lakoni di dalam kehidupan kita, mungkin sepanjang hidup kita. Kalau kita memang dari lahir kita sudah menjadi orang percaya, sepanjang hidup kita sudah paham bahwa gereja itu memang adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di sisi lain juga secara fisik berbicara tentang gereja itu adalah gedung dan tempat ibadah. Bertahun-tahun saya ada di dalam gedung, bertahun-tahun saya ada dalam rumah ibadah. Tapi jangan sampai kita menjadi salah. Kehadiran kita di dalam gereja bukan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kehadiran kita di dalam tempat ibadah sebagai bentuk persekutuan kita di hadapan Tuhan. Maka dari sini kita bisa menilai kehidupan kita. Kalau memang gereja demikian adalah kumpulan umat Tuhan yang percaya pada Tuhan, maka perjalanan hidup dia, perjalanan hidup gereja itu semakin lama semakin terarah kepada kebenaran itu. Bukan mempertanyakan Tuhan itu ada atau enggak. Bukan mempertanyakan Tuhan sebenarnya ada di mana. Bukan itu. Kemudian kita masuk di dalam stoikisme itu sendiri. Zeno dari Citium, dia adalah merupakan pendiri ajaran dari filsafat Stoa di Athena. Kalau kita mempelajari sedikit sejarah di abad ketiga, maka Zeno ini adalah merupakan seorang anak muda yang begitu kaya raya, tetapi di latar belakangi dalam perjalanan dia, ketika dia naik satu kapal, akhirnya dikatakan bagaimana akhirnya kapal itu hancur dan seluruh kekayaan harta bendanya lenyap. Sehingga dia bertemu dengan kumpulan orang-orang yang belajar filsafat, yaitu berbicara tentang kehidupan, memahami tentang kehidupan dalam situasi kekalutan dia, karena segala sesuatu yang dia miliki sudah nggak ada. Maka itu menjadi sebuah perjalanan baru bagi dia, sehingga dia bergabunglah dengan orang-orang yang belajar tentang filsafat itu. Kemudian dikatakan bagaimana sesudah dia hadir di situ, dia belajar, maka hanya dia mendirikan stoikisme itu sendiri sebagai satu bentuk pemahaman di mana bagaimana kita mencapai titik ketenangan di dalam diri itu. Bagaimana kita berusaha berjuang supaya kita berada dalam suasana yang tenang, suasana yang baik, suasana yang damai menurut kita. Sehingga perjuangan dia ini terus dan terus berkembang dan menjadi ajaran pada waktu itu. Sehingga terus berkembang dan berkembang sampai pada saat ini. Tetapi di sisi yang lain, ketika kita melihat dari stoikisme ini sendiri, maka dia punya ajaran. Artinya ada pengajaran-pengajaran yang berbeda yang kita bisa lihat dari sini, di mana dikatakan bahwa
aliran filsafat kuno dari Yunani dan Romawi yang mengajarkan apa? Cara mengendalikan emosi negatif dan fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Artinya apa? Artinya di dalam diri kita segala sesuatu yang negatif kita bisa istilahnya kita bisa menghadapinya. Contoh sedikit misalnya kalau kita marah, dalam ajarannya kita bisa menjaga diri kita supaya kita nggak marah. Sekalipun kita lagi emosi, kita bisa menenangkan diri kita. Sehingga kalau kita bertemu dengan orang yang mungkin dia lagi cemas, dia lagi gundah gulana, udah tenang kamu ya, tenang, santai aja. Waktu kita mendengar kalimat-kalimat itu terkesan itu memang kalimat-kalimat Kristen yang rohani. Tapi kalau kita merujuk kepada pengertian-pengertian itu sedang membawa kita kepada satu ajaran sebenarnya lagi bicara tentang stoikisme itu sendiri. Nanti bisa sampai pada positive thinking itu sendiri. Tapi dari sini kita melihat bagaimana dikatakan di dalam ajaran mereka ketika belajar untuk mengendalikan emosi, maka dikenal dengan dikotomi kendali, yaitu di dalam kita bisa mengendalikan yang dari dalam dan yang di luar kendali. Ada sesuatu yang di luar kendali. Kalau dari dalam misalnya kita berpikir bahwa orang menyakiti hati kita, maka kita bisa mengolah hati kita supaya kita nggak sakit. Artinya apa? Mereka boleh menyakiti kita, mereka boleh marah, boleh benci kita, tapi saya bisa menghadapinya dengan cara saya. Kemudian kalau yang dari luar itu lagi berbicara bahwa kalau dari luar yang kita nggak bisa kendalikan itu misalnya omongan orang. Kalau orang ngomong tentang kita, ya kita nggak bisa kendalikan omongan mereka. Yang ada dari dalam diri kita bagaimana kita mengendalikan diri kita supaya nggak terpancing dengan omongan orang. Tapi kita tidak bisa mengendalikan orang ketika berbicara tentang kita. Kemudian juga kalau secara bicara tentang kosmik atau alam semesta, maka bicara tentang hujan. Nah itu di luar kendali kita. Walaupun sekarang kita bisa buat hujan itu ya, hujan buatan. Tapi secara alam semesta, hujan itu kita nggak bisa atur. Karena itu memang sudah seperti itu. Kemudian dari sini kita juga menemukan bahwa ketika bicara dikotomi kendali, maka di dalam kita bisa kendalikan, tetapi yang dari luar itu tidak bisa dikendalikan oleh kita. Sekarang kita masuk di dalam ajaran. Kalau gereja, maka gereja itu sudah pasti berbicara tentang keselamatan. Gereja itu sudah berbicara bahwa keselamatan itu adalah anugerah di mana kita percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dalam gereja keselamatan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dari sisi stoikisme berbeda lagi. Stoikisme itu memang bukan lagi dia tidak mengajarkan tentang keselamatan, tetapi dia menekankan tentang kebahagiaan datang dari kemampuan diri kita sendiri. Bisa nggak kita bahagia tanpa kita ke gereja? Bisa nggak kita bahagia tanpa kita beribadah? Bisa. Kita bisa mengendalikan. Bahkan dalam keadaan tertentu kita bisa tersenyum sendiri, kita bisa tertawa sendiri. Tapi jangan tertawa terus menerus kalau nggak ada orang. Nanti dikira kita seperti yang di Grogol sana kan. Berbeda lagi. Tetapi dalam ungkapan ini stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan datang dari kemampuan diri sendiri. Artinya kita mampu mengelola segala sesuatu yang ada di dalam diri kita untuk kita menikmati kebahagiaan. Apakah demikian? Hal yang berikut juga yang kita bisa lihat. Kalau di gereja, maka gereja selalu mengajarkan tentang iman, bicara tentang kasih, bicara tentang pengharapan. Kalau sudah berbicara tentang iman, maka sudah berbicara tentang kepercayaan kita kepada Kristus. Kalau kita berbicara tentang kasih, maka hiduplah saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Itu sudah hukum dan ajaran di dalam gereja.
yang kita sudah dengar dari tahun ke tahun. Kemudian bicara tentang pengharapan. Perjalanan kehidupan gereja atau orang percaya itu, dia tahu kenapa dia tetap beribadah pada Tuhan, dia tahu kenapa dia tetap menyembah Tuhan, dia tahu kenapa dia tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena apa? Karena dia punya pengharapan. Dia punya pengharapan bahwa suatu hari kelak aku akan bersama-sama dengan Tuhan. Maka dia menjalani keberimanannya sesuai dengan perjalanan kehidupan setiap hari. Maka ini menjadi perjuangan bagi kita. Sedangkan di sisi ajaran stoikisme, dia mengatakan bahwa hidup seseorang itu dia harus mengatur pikiran, kemudian dia harus menerima kenyataan hidup yang terjadi dalam diri dia. Dia harus menerima kenyataan hidup, pengendalian diri. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi dalam diri dia, dia akan kontrol dengan pikiran dia. Dia akan memusatkan dirinya pada pikiran dia sehingga dia bisa mengendalikan semua itu. Kan ini nggak mudah. Kalau di dalam psikologi biasa juga belajar seperti itu. Tapi dalam bagian ini mengingatkan bahwa kalau pikiran udah kacau, udah pasti nggak bisa konsentrasi. Tetapi membutuhkan pengendalian diri. Kalau kita di Alkitab juga berbicara tentang menguasai diri. Kita harus mampu menguasai diri. Tetapi ini agak berbeda ketika kita menghubungkan dengan ajaran dari stoikisme itu sendiri. Kemudian yang berikut, kalau di dalam gereja kita selalu berbicara pasti ada hidup yang kekal. Hidup itu ada. Sesudah kematian kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi menjadi berbeda kalau di stoikisme itu justru mereka tidak mengenal yang namanya surga dan neraka. Karena mereka bukan percaya kepada Allah. Mereka disebut sebagai aliran panteisme, atau aliran yang percaya kepada kosmik, atau yang percaya kepada apa? Alam semesta. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh alam semesta ini. Maka kalau istilahnya suatu hari nanti mati, yaitu udah takdir. Bahasanya begitu. Itu memang sudah begitu. Tetapi mereka tidak melihat ada satu sisi di mana sebenarnya ada penguasa yang mengontrol seluruh kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Itu menjadi berbeda. Kemudian kita bisa juga melihat dari tujuan gereja maupun tujuan dari stoikisme itu sendiri. Maka di sini kita belajar bersama-sama. Yang pertama, yaitu gereja pasti memberitakan Injil. Seperti saya sampaikan tadi, gereja harus memberitakan Injil. Tetapi persoalannya kadang kita capek memberitakan Injil karena kok kayaknya begitu-begitu aja. Kayaknya nggak ada yang menjadi percaya. Teman saya yang ada di Kalimantan, dia bercerita, saya sudah 6 tahun berada di pedalaman Kalimantan. Dan dia di sana sudah mau pulang. Memang dia karena menikah dengan orang Kalimantan, hanya dia tinggal di sana 6 tahun di sana. Dia merasa dia nggak sanggup untuk istilahnya terus memberitakan firman Tuhan di sana. Karena apa? Sembari dia memberitakan firman Tuhan, di sebelah sini sedang ada yang mempersembahkan korban kepada berhala. Selesai dia memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang bertemu dengan dia, orang-orang yang bertemu dengan dia justru menunjukkan ketidakpercayaan dengan apa yang disampaikan. Sehingga bagi dia 6 tahun itu udah cukup lama. Akhirnya dia memutuskan untuk dia kembali. Tapi waktu dia memutuskan untuk kembali, istrinya berkata, "Pak, berdoa lagi lah, Pak. Jangan dulu pergilah dari tempat ini." Dan akhirnya mereka melakukan itu. Akhirnya yang terjadi apa? Dalam pemberitaan Injil secara terus-menerus dilakukan, memang sepertinya tidak ada yang menjadi percaya. Tapi satu ketika perubahan itu terjadi. Dan sekarang dia sudah bisa mendirikan belasan gereja. Itu dimulai dari nol. Dia memulainya dari nol. Yang benar-benar dari nggak ada gereja sampai punya gereja. Yang ada tempat di mana mereka kalau menguburkan bayi, itu harus digantung di kayu. Bukan kayak kita kan tanam. Ini digantung di kayu, jadi orang lihat-lihat. Tetapi di sini mau lihat bagaimana tujuan gereja, dia terus mengerjakan dan sampai sekarang dia tetap melayani di Kalimantan. Kemudian kalau di sisi stoikisme, maka kita menemukan bahwa yang dilakukan oleh setiap pribadi aliran stoikisme ini adalah bagaimana hidupnya tujuannya adalah mencapai kebajikan itu. Mencapai kebajikan artinya yang ada di pikiran dia supaya dia sampai pada satu titik dia punya perilaku yang baik.
sikap yang baik terhadap orang lain. Dia menjalani kehidupan hari-hari tujuannya supaya dia semakin sempurna. Dan dia berusaha untuk memperlakukan yang terbaik. Kemudian bagaimana jiwa sosialnya, dia suka memberi, peduli kepada orang lain. Dan ketika mereka melakukan itu, ini adalah merupakan satu pencapaian yang luar biasa bagi mereka. Kalau sudah sampai di dalam titik perilaku yang baik, kemudian kepedulian kepada sesama, apalagi pada moral yang baik. Wah, itu adalah merupakan satu puncak kehidupan bagi mereka. Inilah sebenarnya kebahagiaan itu. Tetapi kalau di dalam kehidupan kita melihat, apakah seperti itu? Memang kalau kita melihat sekilas, memang ini adalah hal yang baik. Kalau kita sampai pada satu titik kita punya perilaku yang baik, kita punya kepedulian kepada orang lain, dan kita punya moral yang baik. Tetapi itu adalah tatanan ukuran kita manusia. Dan kita waktu berusaha berjuang untuk masuk pada sampai tingkat ini, biasanya orang Kristen selalu berdoa, Tuhan tolong saya, supaya apa yang saya dengar tentang firman Tuhan, biar saya aplikasikan dalam hidup kita. Artinya firman Tuhan yang saya terima, biarlah firman Tuhan itu membuat saya melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Tapi berbeda dengan stoikisme itu sendiri. Kemudian gereja berbicara tentang pemuritan dan pertumbuhan rohani. Makanya salah satu yang dilakukan setiap minggu kita ada ibadah. Kenapa? Bukan hanya kita mau mendengar firman Tuhan, bukan hanya kita mau beribadah, tapi sebagai satu bentuk pertumbuhan iman, sebagai satu bentuk kita menjadi orang yang percaya, sebagai murid Kristus, maka pertumbuhan itu akan nampak, akan kelihatan. Dari kemarin dia ngomongnya kasar, kok sekarang artinya lebih baik. Kok dia biasa ngomong seperti kandang binatang, tapi sekarang berubah cara omongan dia. Artinya apa? Ada perubahan yang terjadi. Itu namanya gereja. Ibarat seseorang yang menanam, awalnya nggak kelihatan, 2-3 hari dia mulai bertumbuh, hanya punya daun, dia bercabang sampai nanti dia berbuah. Itu gereja yang harus nampak di dalam pertumbuhan rohani. Pertanyaan bagi kita, sejauh mana pertumbuhan rohani kita itu terjadi? Sejauh mana pertumbuhan rohani? Kita yang bisa mengukur diri, kita yang bisa tahu. Tapi kalau mau berdoa aja kita masih susah, gimana kita yang mengalami pertumbuhan rohani itu? Kalau kita mau baca firman Tuhan aja masih baca firman Tuhan lagi, kita nggak mengalami. Harusnya punya kesukaan, ada kesukaan kita tentang firman Tuhan itu, supaya kita mengalami pertumbuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nanti dia nggak akan layu, tapi kapan waktu dia berbuah, dia akan berbuah dan menunjukkan hasil. Itu yang namanya gereja. Dia mengalami pemuritan dan dia mengalami pertumbuhan rohani. Sedangkan dari sini kita bisa melihat, inilah gambaran dari yang kita kenal Matius 28 ayat 19 sampai 20, bicara tentang amanat agung. Tapi dari sisi stoikisme, justru pencapaian mereka lagi adalah bagaimana kebebasan dari emosi negatif, keadaan jiwa yang tenang karena bebas dari gangguan emosi yang merusak. Contohnya seperti ini, ketika seseorang marah dan dia ingin menuangkan amarahnya, maka di sini dikatakan dia punya kebebasan untuk mengelola emosi negatif itu supaya tidak keluar, supaya tidak terjadi. Tapi di sisi lain ini bisa stroke orangnya kalau begini, ya kan? Kalau dia menahan amarah, bisa badan tuh bisa gemetar, karena ada sesuatu yang harusnya disampaikan. Tapi bagi mereka, kemampuan seseorang untuk meredam itu, menolong orang itu, menolong pribadi dia untuk bisa sabar, untuk bisa tenang, memang ada kebenarannya. Tetapi tidak serta-merta seperti itu. Karena apa? Yesus sendiri kalau marah dia marah. Nabi-nabi, rasul kalau memang marah dia marah, menunjukkan kemarahan itu. Tapi bukan hidup di dalam kemarahan, kan berbeda. Dia bukan hidup dalam kemarahan, tapi mengungkapkan. Artinya dia tidak menahan, tetapi dia mengungkapkan kalau dia istilahnya lagi marah, lagi emosi.
Itu hal-hal yang kita bisa temukan ketika bicara tentang tujuan dari gereja maupun stoikisme itu sendiri. Kemudian yang berikut kita bisa melihat sedikit, sebenarnya ini sedikit persamaan, tapi persamaan yang berbeda ya. Persamaan gereja dan stoikisme. Contoh, dia mengatakan kalau kita sebagai orang Kristen atau sebagai gereja berserah penuh pada kehendak dan rencana Tuhan. Nah, kalau stoikisme itu adalah menerima takdir, memang sudah ditakdirkan. Tapi kalau kita, contohlah misalnya rumah kita terbakar, udahlah kita, ini sudah kehendak Tuhan. Apa langsung seperti itu kita akan berbicara? Tapi bagaimana orang Kristen dibawa kepada satu pergumulan, dia menyerahkan pergumulan ini yang terjadi kepada dia serahkan pada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tapi kalau ajaran yang satu ini berbeda, dia mengatakan memang ini sudah semesta alam yang mengatur kok, nggak bisa kita apa-apain. Jadi kalau kita menghubungkan dengan kebakaran yang terjadi sekarang, nah ini seperti apa? Bukankah kebakaran yang terjadi bagian dari perbuatan manusia? Kalau dia bilang, oh ini memang bencana alam, ini memang sudah takdir akan kebakaran seperti ini. Kan nggak seperti itu. Segala sesuatu terjadi karena ada yang memulai. Tidak mungkin tidak ada yang memulai. Dan itu yang terjadi saat ini. Kemudian dikatakan memiliki logos. Kita sebagai orang gereja, sebagai orang Kristen atau gereja, memiliki logos atau firman Yesus Kristus sebagai penata yang hidup. Tapi kalau ajaran stoikisme berbeda. Dia memiliki logos, dia percaya bahwa ini semua sudah ditentukan oleh alam semesta, bukan ditentukan oleh penguasa. Beda ya. Semua ini sudah ditentukan oleh alam semesta, tapi bukan penguasa. Jadi berbeda. Yang berikut kita bisa melihat bahwa gereja mengajarkan tidak menjadi hamba uang dan menjauhi ketamakan materi. Itu yang benar. Itu Alkitab yang sampaikan kan demikian. Bagaimana orang yang hidup lama setelah dia berpindah ke hidup baru, maka dia harus menanggalkan gaya hidupnya yang lama. Berbicara tentang cinta uang, berbicara tentang ketamakan, berbicara tentang kesombongan. Dia berusaha harus menanggalkan itu. Karena kalau enggak, dia sudah hidup baru, tapi perjalanan hidupnya tetap dengan gaya hidup yang lama. Enggak mengalami perubahan. Nah, kalau stoikisme justru mengajarkan melatih diri untuk apa? Tidak terikat pada harta dan status sosial. Jadi punya pesan yang baik. Jadi orang itu harus melatih dirinya supaya apa? Kita nggak terikat dengan apa yang kita miliki. Tapi kita harus mengingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki ya itu nanti suatu hari nggak ada. Maka kalau gereja mengajarkan kita jangan jadi tamak, jangan jadi merasa jadi bersandar dengan apa yang kita miliki, itu kan menjadi keliru. Maka kita meninggalkan segala sesuatu yang justru membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Tetapi di sisi lain dituntut melatih diri supaya kita nggak terikat. Itu hal yang normal. Tapi kan untuk melatih itu kan nggak gampang. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kalau stoikisme tidak pernah percaya dengan membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang berikut, diajarkan kita harus mengasihi sesama sebagai gereja. Mengasihi sesama manusia tanpa memandang latar belakang seperti yang disampaikan oleh Yakobus. Kitab Yakobus mengatakan bahwa kalau kita beriman tapi memandang muka atau membeda-bedakan, maka iman kita nggak berguna. Nggak ada arti apa-apa ketika kita beriman seperti itu. Di sisi yang lain, diajarkan oleh stoikisme bahwa memandang semua manusia setara sebagai warga dunia. Jadi manusia itu sama, di dalam dunia itu nggak ada bedanya, setara aja. Tapi hanya sampai batas setara, sama aja. Tidak melihat bahwa manusia itu memang sama setara. Tetapi setara ketika Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya, kita naik level. Kita setara tapi kita jadi anak Tuhan. Kita jadi anak raja, berbeda lagi. Dan ini terus berkembang dan terjadi khususnya dalam pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Kemudian yang berikut, pengaruh stoikisme pada gereja masa kini. Yang pertama adalah khotbah manajemen stres. Ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dari beberapa tulisan artikel. Saya mengumpulkan dan dikatakan seperti ini. Pendeta sering mengajarkan jemaat untuk tidak cemas terhadap masa depan atau opini orang lain.
Nah, konsep ini diambil langsung dari prinsip Stoik tentang memisahkan hal internal pikiran kita dan eksternal atau di luar kita. Artinya lagi memberikan gambaran seperti ini, bahwa kalau kita nggak boleh cemas. Kalau bahasa Alkitab jangan khawatir kan. Kita nggak boleh cemas. Kesannya yes, benar. Tapi kalau kita dibilang nggak boleh cemas, lalu kita mau bagaimana? Apa yang kita harus lakukan? Kalau dalam konteks Kristen, makanya di bagian buku self-help Kristen ini dikatakan juga sama, supaya mereka jangan khawatir. Seperti yang diungkapkan dalam Filipi, bahwa jangan kamu khawatir, tapi bagaimana hendaklah kamu tidak khawatir, tapi bagaimana engkau menyerahkan kepada Tuhan. Itu ajaran Alkitab. Tapi kalau di dalam Stoikisme, kamu enggak usah khawatir, enggak perlu kamu berserah pada Tuhan. Sedangkan Alkitab mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Kan berbeda. Tetapi bagi Stoikisme itu nggak jadi masalah. Tinggal bagaimana kita yang mengelolanya sendiri. Dan biasanya orang-orang yang percaya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menghadapi kecemasan dia, kekhawatiran dia di dalam kehidupannya. Kemudian juga teologi ketangguhan dikatakan jemaat didorong untuk tetap teguh di tengah penderitaan. Mengalami masalah dianggap sebagai kesempatan untuk membentuk karakter dan iman. Mirip dengan cara pandang Stoik bahwa hambatan adalah jalan. Nah, kalau dalam kekristenan kan dia bilang, berbahagialah engkau yang dianiaya. Tapi bukan karena kamu dianiaya, tetapi dianiaya itu karena kebenaran. Nah, kalau kita dianiaya karena kebenaran, kita menerima. Tapi kalau kita disuruh menerima masalah itu karena perbuatan salah kita sendiri, contoh orang yang mencuri, kan babak belur dia dihajar. Apakah dia harus ini bagian dari rancangan Tuhan lah, kalau bahasa bagian dari rencana Tuhan. Kan enggak begitu. Ini adalah perbuatan dia dan dia menerima akibatnya. Tapi ketika di dalam Stoikisme itu dikatakan bahwa banyak, khususnya di gereja-gereja masa kini, menggunakan bagian ini, bahwa masalah yang terjadi atau penderitaan yang terjadi itu sebagai jalan untuk membuat kita lebih baik. Padahal kalau penderitaan itu terjadi karena kesalahan kita, kan fatal. Enggak seperti itu. Kemudian yang berikut adalah gerakan mindfulness Kristen. Banyak komunitas gereja masa kini membuat kelas meditasi atau berdoa kontemplatif. Jadi dulu saya ingat waktu kami kuliah, ada yang mengajak, ayo kita ke menara doa. Nah, waktu kami terus di menara doa ngapain? Yang ada di konsep pikiran kita, menara doa udah pasti doa kan? Tapi waktu kita sampai di sana dikatakan di tempat ini cukup kita istilahnya menenangkan pikiran kita, mengosongkan semua masalah kehidupan kita, dan biar Tuhan nanti yang bekerja dalam diri kita. Apakah seperti itu? Tapi itu terjadi. Justru kalau di dalam gereja muncul yang seperti itu, dan kita menganggap itu sesuatu yang rohani, kita justru harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Memang Alkitab mengajarkan bagaimana kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya ketika seseorang misalnya masuk di dalam rumah doa atau dia mau berdoa, maka yang ada bukan mengosongkan pikiran. Kalau Stoikisme mengosongkan pikiran, membawa pada satu titik sehingga dia nggak mikirin apa-apa, tenang hidupnya. Tapi kalau kita kan harus masuk, kita merenungkan kebenaran firman siang dan malam. Artinya kita berada di dalam satu situasi, kondisi di mana seperti kita bermeditasi, tetapi biar kita merenungkan kebenaran itu. Kita merenungkan apa yang firman Tuhan ajarkan. Sehingga yang terjadi adalah pikiran dari kebenaran, atau saya meminjam pikiran Tuhan itu masuk di dalam pikiran kita. Dan itulah yang akan mengubahkan kita. Bukan kita masuk ke rumah doa mengosongkan pikiran, kan terbalik. Nah, itu yang terjadi saat ini. Dan memang ini berkembang juga.
Saya ingat dulu awal-awal di Wisma Bersama, suatu kali ada pembicara dari luar itu masuk, sampai disuruh berdiri di kursi, percaya pada Tuhan, Tuhan bisa mengubah sesuatu. Jadi ya karena baru pertama kali melihat seperti itu, ya ikut-ikutan aja sih. Tapi sampai sekarang nggak terjadi ya. Tapi maksudnya kok bisa? Jadi lebih kepada bagaimana dia mengajarkan kita berpikir positif atau positive thinking itu sendiri. Apa yang kau pikirkan itu pasti terjadi. Pikirkan terus menerus supaya itu terjadi. Nah itu bagian dari ajaran stoikisme itu sendiri. Nah itulah yang terjadi khususnya dalam pengaruh stoikisme pada gereja masa kini. Nah apa yang menjadi bahaya dari stoikisme itu sendiri? Yang pertama, kita menjadi mati rasa. Memendam emosi negatif secara terus menerus justru berbahaya bagi kesehatan mental dan bisa memicu depresi. Makanya butuh konselor kan kalau dalam dunia kekristenan. Kalau kita berada dalam persoalan yang berat, kita dalam satu tekanan emosi yang luar biasa, maka kita butuh konselor untuk memberikan pengarahan bagi kita sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam menjalani hal ini. Tapi bagi stoikisme enggak. Semua kemarahan itu kamu pendam sendiri. Emosi negatif itu pendam sendiri. Sehingga yang terjadi stres sendiri, depresi sendiri, rumah sakit menanti. Itu yang bisa terjadi kalau kita melihat bahayanya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah sikap pasrah yang berlebihan atau fatalisme. Dikatakan seseorang bisa saja menyerah pada keadaan seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau hubungan yang beracun karena menganggap hal itu sebagai takdir yang harus diterima, amor fati. Artinya apa? Dikatakan bahwa ini sudah sesuai dengan alam semesta. Jadi kalau kamu miskin, ya miskin terus. Kalau kamu menderita, ya menderita terus. Kan enggak begitu kalau firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan apa? Dalam kesulitan, ketika kita sulit menghadapi kehidupan ini, Yesus sendiri yang mengajar kepada murid-muridnya, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Kalau di sini kan berbeda. Justru bagaimana? Udah, itulah yang memang terjadi. Jadi sangat-sangat berbeda dengan gereja atau keberimanan kita. Kemudian yang ketiga adalah menjadi dingin dan kurang empati. Karena terlalu fokus pada ketenangan batin sendiri, seseorang praktisi stoik bisa terlihat egois atau tidak peduli dengan orang lain. Artinya misalnya seperti ini. Karena dia fokus dengan dirinya, segala sesuatu dia urus sendiri, pikirkan sendiri, sampai dia tenang sendiri, sehingga orang lain pun mau ngomong. Misalnya ada orang-orang yang harusnya dinasehati, tetapi ketika mau dinasehati dia nggak mau lagi, nggak peduli lagi. Nah ini masuk ke dalam satu situasi di mana orang-orang ini berpikir bahwa udahlah, biar aku yang menjalaninya sendiri. Dia fokus dengan ketenangan dirinya sendiri. Dia nggak peduli lagi dengan orang lain. Sehingga yang terjadi apa? Dia kehilangan empati terhadap orang lain. Jadi nggak peduli lagi, nggak melihat lagi bahwa ada manusia-manusia di sekitar dia, tapi dia lebih melihat pada dirinya sendiri. Maka sebagai bagian terakhir atau sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita di sore hari ini, gereja yang pertama adalah gereja itu harus mampu memandang stoikisme itu sebagai alat bantu psikologis. Contoh bagaimana dia berusaha untuk tenang, tapi ini hanya sebagai alat bantu yang baik untuk melatih disiplin mental. Artinya sebagai satu bentuk kita belajar menguasai diri. Ini masih oke, tetapi kita harus ingat, tetapi stoikisme itu bukanlah jalan keselamatan iman. Berbeda sekali. Jadi itu bukan jalan keselamatan iman. Maka kita harus mampu membedakan posisi atau kondisi setiap kehidupan kita. Kemudian yang terakhir adalah umat Kristen boleh mengambil tips praktis dari stoikisme dalam mengelola stres. Namun seluruh kehidupan orang percaya harus tetap bersandar sepenuhnya pada firman Tuhan dan kepada iman kepada Yesus Kristus. Beda lagi, adalah salah satu miliarder
bagaimana dia sekarang berjuang supaya di usia 40-an mendekati 50, bagaimana dia mengeluarkan biaya begitu besar dengan dokter yang selalu ada di depan dia, yang selalu mengelilingi dia, mengatur makanannya, mengatur oksigennya, semua dijaga. Saya lupa namanya. Kemudian dikatakan bahwa dia itu sterilisasi banget. Tetapi yang terjadi adalah dia berusaha usia hampir 50, terlihat wajahnya masih umur 20-an. Dan yang terjadi, hal yang itu kesannya bisa dilakukan, tapi justru dari dalam yang menggerogoti dia, sehingga malah dia sekarang jatuh sakit. Artinya apa? Dia berusaha dengan cara dia untuk membuat dia mampu, dia tenang dengan kemampuan dia, kekayaan dia, tapi dia nggak bisa melihat bahwa hanya Tuhan yang mampu untuk menolong setiap orang. Dan jangan, istilahnya di sini dia melawan tua sih, nggak mau jadi tua, maunya tetap muda terus. Dan akhirnya dia sakit sekarang. Tapi di artikel kemarin yang saya baca, dia masih dalam status istilahnya pengobatan, terus menerus dilakukan. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita sebagai gereja? Melihat apakah kita saat ini sering terpengaruh dengan stoikisme itu sendiri, atau benar kita berada di dalam rel gereja, rel iman yang benar, kita berjalan pada kehendak dan ketetapan Tuhan.